1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Saudara, semakin jauh membaca firman Tuhan yang berbahagia, ya setiap kita yang tidak hanya membaca, terlebih yang merenungkan firman itu dan melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita memasuki bahan KRT kita hari ini Rabu 21 Oktober 2020. Di bawah judul renungan kita hari ini, kuasa Tuhan harus dirasakan. Mari kita baca bersama. Jemaat di Tesalonika mendapat sapaan dari Paulus, Silwanus, dan Timotius dalam kuasa dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Sapaan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan jemaat di Tesalonika semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Hal inilah yang membuat mereka harus hidup dalam damai sejahtera yang dapat dirasakan bersama. Jemaat di Tesalonika hidup karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus saja. Hal ini mereka tampakkan dengan sikap kesiapan untuk menerima firman dan melakukan di tengah kehidupannya. Bukannya mereka tidak mengalami penderitaan dan penekanan. Justru mereka mengalami penindasan yang berat. Bandingkan di ayat yang ke-6. Hanya saja mereka tetap setia melakukan pelayanan bagi sesama, terutama kepada Allah yang telah memilih mereka. Sehingga kehadiran jemaat di Tesalonika juga menjadi teladan bukan hanya di Makedonia dan Akaya, tetapi sampai di tempat-tempat yang lain. Yaitu tentang iman mereka yang nyata, melalui ketaatan dan kesetiaan melayani Allah. Dan karena memiliki pengharapan dalam penantian kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan. Demikian juga kita sebagai jemaat. Tuhan Yesus Kristus telah memilih dan menebus kita dari kegelapan ke dalam kasih karunia Allah. Kita memiliki tanggung jawab untuk menyatakan kasih tersebut.
Dengan keyakinan tersebut, maka kita juga menyadari bahwa Tuhan yang membentuk, menyertai, dan memberkati kehidupan gereja untuk hadir di tengah kehidupan masyarakat, serta diutus untuk berkarya bagi sesama. Kita menyadari bahwa kehidupan tidak terlepas dari pergumulan, tetapi kita diajak untuk merasakan dan melihat kuasa Tuhan Yesus Kristus yang menyertai di tengah pergumulan. Hal ini membuat kita yakin bahwa Tuhan Yesus Kristus benar hadir dan menyertai kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Kita diajak merasakan apa yang dialami oleh jemaat di Tesalonika, yang walaupun mengalami pergumulan berat, tetapi mereka tetap setia melakukan apa yang menjadi bagian hidup dari kasih karunia Tuhan Yesus Kristus melalui sikap dan perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar dan warga jemaat. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, memang pergumulan atau tantangan terberat dari kesetiaan justru adalah ketika berada dalam pergumulan, berada dalam tekanan, berada dalam berbagai himpitan masalah. Ibaratnya ada yang mengatakan ketika lagi senang, ketika lagi kaya, banyak uang gitu, semua menganggap sebagai saudara. Tapi di dalam lagi susah, bahkan saudara pun lupa kepada kita. Sampai ada istilahnya, jangankan teman, jangankan saudara, dalam kegelapan bayangan saudara pun meninggalkan saudara. Saudara, istilah ini menggambarkan bagaimana sebuah kesetiaan itu memang tantangannya. Justru ketika kita berada dalam penderitaan, ketika kita berada dalam situasi yang berat sekali. Sangat mudah untuk setia ketika kita senang. Sangat mudah untuk setia ketika kita berada dalam situasi yang aman. Dalam hubungan suami istri, suami dan istri akan menunjukkan kesetiaan dengan begitu mudah ketika tidak ada masalah. Ketika bisnis lancar, ketika kesehatan baik. Tetapi justru ketika bisnis mengalami kegagalan, kesehatan semakin memburuk, berbagai masalah datang bertubi-tubi misalnya, maka kesetiaan akan menghadapi tantangannya. Ya, saudara, demikian pun dengan relasi kita bersama dengan Tuhan. Kesetiaan saudara dan saya kepada Tuhan, kesetiaan kita menjadi umat, kesetiaan kita dalam melakukan firman-Nya justru mendapatkan ujian ketika kita berada dalam penderitaan. Ketika saudara dan saya berada dalam pergumulan yang menekan. Seringkali kita berdoa, Tuhan, saya akan setia jika Tuhan mengabulkan doa saya. Tuhan, saya akan setia melayani jika Tuhan menolong saya keluar dari masalah ini. Seringkali kita melupakan bahwa justru dalam situasi yang menekan tersebut itulah saudara dan saya ditantang, diuji untuk tetap setia. Apakah dalam sakit saya tetap melakukan firman-Nya? Apakah dalam keadaan susah, dalam penderitaan saya tetap setia mengikut Dia? Nah, saudara, agar kita bisa merasakan kehadiran Tuhan sebagai syarat agar kita bisa setia, maka saudara dan saya sungguh perlu untuk memahami dan juga mengalami bagaimana kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan tetap berada
bersama dengan kita ketika kita berada dalam situasi yang sulit sekali, dengan merasakan hadirnya Tuhan. Saudara pun akan mempunyai sebuah dorongan, sebuah kekuatan baru untuk hidup dalam kesetiaan. Saudara, ada dua pertanyaan yang hendak kita renungkan bersama. Saudara bersama dengan keluarga dan kita sekalian sebagai jemaat Tuhan. Mari kita renungkan bersama. Yang pertama, apakah saudara dan saya merasakan kuasa dan kasih Allah di dalam kehidupan kita? Dan bagaimana kita mewujud nyatakan di tengah kehidupan sekitar? Apakah saudara merasakan kuasa dan kasih Allah dalam kehidupan saudara? Lalu bagaimana saudara mewujud nyatakan kuasa dan kasih Allah tersebut yang telah saudara rasakan untuk masyarakat yang ada di sekitar saudara? Apakah saudara merasakan kuasa dan kasih Allah tersebut? Bagaimana saudara mewujud nyatakan di tengah kehidupan saudara? Yang kedua, manusia tidak terlepas dari pergumulan. Bagaimana ketika pergumulan menekan kehidupan saudara? Apa yang harus saudara lakukan? Beri contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ketika manusia tidak bisa lepas dari pergumulan, tidak bisa lepas dari permasalahan, lalu bagaimana ketika pergumulan tersebut menekan kehidupan saudara? Apa yang harus saudara lakukan? Saudara, kedua pertanyaan ini mengajak kita untuk merenungkan, mengajak kita untuk mencoba menghayati kembali. Apakah sungguh kuasa dan kasih Allah saudara rasakan dalam kehidupan saudara? Apakah kuasa dan kasih Allah hanya saudara rasakan ketika saudara berada dalam kondisi senang, kondisi aman? Bagaimana ketika situasinya menekan saudara, pergumulan menghimpit kehidupan saudara? Dapatkah saudara merasakan kuasa dan kasih Allah? Oleh karena itu, mari kita sama-sama renungkan dan coba hayati dan alami bagaimana kuasa dan kasih Allah nyata dalam hidup kita. Selamat merenungkan, selamat berkebaktian rumah tangga bersama saudara-saudara, bersama keluarga. Kiranya Tuhan menolong kita semua.